Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Goyul, tentunya di channel kesayangan kita Goyul Official. Teman-teman, di video kali ini kita lagi di luar kota teman-teman. Sekarang kita lagi di daerah Bumi Ayu. Pundi mas, mas? Di Kaligadung. Nah, di Kaligadung, di Kaligadung Tonjong teman-teman. Nah, untuk sekarang kita lagi di tempatnya Mas Ipung. Di Google Map ada namanya Ipung Farm ya mas. Iya. Nah, ini Mas Ipung ini bermain di dunia perayaman teman-teman. Jadi Mas Ipung lagi main di ayam apa namanya mas? Polan. Ayam jambul. Nah, ayam Polan. jambul Polan teman-teman. Nah, di sini tuh banyak jenisnya. Terus yang saya tahu kan ayam Polan itu cuma satu jenis. Ternyata di sini tuh jenisnya banyak banget yang jenis-jenis ayam Polan. Terus ternyata Mas Ipung tuh udah main lama banget di dunia ayam jambul kayak gini. Terus ternyata yang di sini tuh barangnya barang-barang yang jarang ya mas, iya, yang jarang yang langka. ada, yang langka, terus harganya juga istimewa teman-teman. Ini kita lagi main ke sini, pengen tanya-tanya intinya seluk-beluk tentang dunia perjambulan teman-teman. Oke gitu, ikutin terus videonya, jangan di-subscribe teman-teman. Teman-teman, di ayam jambul mas ya mas? Ayam jambul. Ini yang pertama teman-teman. Ini jenisnya apa ini mas? Goleset. Goleset. Iya, goleset. Ini ada kalau nama Indonesianya itu Polan batik Kanada. Oh, Polan batik. Oh, makanya karena ada ayam batik gitu ya mas? Iya. Batik Kanada. Dan ini ada dua jenis, yang ori sama yang frisel. Kalau yang ini yang frisel yang Oh, ayam kalau orang Jawa ayam malik ya mas? iya. Kalau bahasa Inggrisnya katanya frisel. Oh. Dua jenis, yang ori sama yang walik. Oh, yang ori itu yang satu itu mas? Berarti? Iya. Kelihatan batiknya. Yang ori. Namanya Angel. Kalau yang ini bisa diperkenalkan juga mas, ada jenis ayam polkadot. Jambulnya beda ya mas? Beda. Kalau ini jenis ayam polkadot ini berasal dari Switzerland nih. Switzerland apa ya? Swiss. Ini yang punya ciri khas jambul sedikit. Jambulnya itu maju ke depan, sama punya tanduk, ciri khas tanduk juga ada ya mas. Ada tanduknya gitu mas? Iya, ada tanduknya. Biasanya paling tua itu tanduknya makin besar. Kayak kerbau tanduknya itu. Sama punya khas motif itu Dalmatian itu mas. Oh, total Iya, hitam gitu mas? bintik. Itu yang bikin. Ini ayam yang paling susah dipelihara. Oh, ini perawatannya paling susah gitu berarti? Perawatannya paling susah. Biasanya itu paling susah itu rawan kematian itu waktu usia 1 hari sampai 2 minggu mas. Oh, kalau usia rentan di dewasa Iya. gitu ya mas? Dia juga harus punya perawatan sendiri itu, terutama untuk vaksin. Biasanya ada vaksin yang spesial sendiri mas. Biasanya vaksin Fox itu. Oh, Vaksin Fox itu khusus buat apa itu namanya? Cacar sama kutil. oh cacar sama kutil. Iya, itu punya khas sendiri. Penyakitnya itu ya mas? Iya. Ini ada jenis warna lagi nih mas. Ini kalau orang luar itu namanya, kasih namanya biasanya gold guko. Itu iya paduan dari warna jali sama batik Kanada. Itu makanya warna itu emas ya, warna jali batik Kanada. Itu ada double warna itu mas. Unik. Iya. Nah ini yang di bawah mas yang udah jadi, ini ada 2 yang betina. Itu warna candy crown. Oh, yang warnanya Iya. 2 warna itu. Iya, ini yang warna candy crown. Ini mas. Nah, Iya, punya khas warna sendiri. Yang paling beda itu warna candy crown. Nah, yang ini warna kuko. Kalau bahasa Jawanya itu jali. oh, kalau bahasa Inggrisnya itu Iya, kuko. kuko. Oke. Sama Ada telurnya. sama yang ini ada jenis Polan Chamois. Polan Polan Chamois itu kalau nama ilmiahnya itu apa ya? Pavleset. Pavleset. Iya, warna puff tapi punya motif batik. Itu juga ada 2 jenis mas. Oh, yang ini mas? Iya, itu yang ada yang frisel sama yang ori. Iya. Ini yang jenis large, ini yang besar, jumbo.
Oh, berarti yang tadi itu Iya, yang tadi medium. ukurannya medium Iya, medium gitu. bagus sedang. Ini yang ukuran paling gedenya gitu, Pak. Iya. Teman-teman, nah Mas Ipung ini punya apa ya Mas, satu-satunya Mas? Iya, Ini satu-satunya jenis yang langka. Nah, paling langka hitungannya itu. Iya, Di baru ready di Indonesia. Kayaknya di luar negeri juga belum ada ini. tuh. Baru ada di Indonesia. Pertama itu yang cetak itu ada dari Magelang, itu punya Om Yul Jambul. Ini saya dulu ambil anaknya yang satu ekornya itu usia 1 bulan itu 1 juta. Ayam. Per ekor ini namanya Poland Lake Colombian ini, Colombian Lake. Ini dulu cetak dari warna ayam Brahma. Ini yang ada warna abu juga mau buat cetak, rencana buat cetak warna Blue Lake juga, Mas. Oh, ibaratnya bikin warna Iya, baru lagi warna gitu Mas. baru lagi. Iya. Kalau ini kan ada Lake Colombian, with Lake Colombian, sama warna blue buat cetakan warna baru lagi. Istimewa ini. Barang-barang berharga. Oh, kayak gini berarti masih harganya masih tinggi banget ya, Mas? Masih tinggi karena masih belum ada belum tidak langka ya. ya, Mas. Ini super duper langka ini berarti ini. Satu-satunya di dunia bisa dibilang itu ini. Ayo teman-teman, ini buat Mas Buwok atau Mas Adi Buwok, dia pelihara Samo. Nah, ini ada yang versi ibaratnya dibilang mini ya. Iya, yang mini Ini malah Bantam Kosamo Jepang. Bantam. Kalau Bantam itu Kosamo. kecil. Oh, mikro lah ya Mas. Iya, Nah, mikro. Itu jenis tapi Bantam. unik ya. Bantam Kosamo. Bantam Kosamo. Harganya juga tinggi Mas kayak gitu. Harganya masih yang satu pasangnya itu anakan 750 sampai 1 juta itu, Mas. Itu anakan itu Mas. Itu anakan biasanya tergantung warna. Kalau warna tricolor itu biasanya sampai 1 juta. Kalau warna-warna biasa paling ya 500, 700 masih, itu. masih mending lah Mas. Kalau barang udah warna unik ya pasti harganya Iya. naik tinggi ya Mas. Ayo teman-teman, ini beda lagi ya Mas. Ini beda lagi, Mas. Ini jenis apa? Ini ada jenis Bantam Roscom. Bantam- Ini asli dari Inggris. Oh, Dulu teman impor langsung dari Inggris, Mas. ini ori impor berarti Ori Mas. impor itu. Waktu pertama impor itu 25 juta sepasang. Ini padahal kalau orang-orang sini bilang pasti tahunya yang KT ya Mas. Iya. Nah, karena Kalau prinsip iya. yang KT. Oh, warnanya sendiri itu Mas, itu kan warna unik banget. Itu warnanya ada punya karakter sendiri-sendiri, Mas. Biasanya kan kalau kita pengen bikin cetak warna itu kan melalui tahap proses juga, Mas. Di Biasanya crossing iya, itu. di crossing lagi sampai bentuk ke kembali ke standar awal itu. Oh, Misalkan berarti dari setiap ayam tuh setiap jenis lah ibaratnya Iya, punya standar punya sendiri-sendiri standar Mas. sendiri-sendiri, Mas. Kalau masih baru 1 kali silang, 2 kali silang itu belum masuk standar. Berarti harus masih diproses lagi sampai ke tahap yang paling sempurna. Sampai ibaratnya memenuhi syarat itunya gitu Iya. ya Mas, ada syarat-syaratnya gitu. Syarat bobot, syarat standar jengkir, ukuran itu harus punya standar. Itu Iya. berarti ada standar sendiri-sendiri. Iya, sampai ekor juga harus punya standarnya, Mas. Ini hanya full jambul atau ada Ini dari 3 jenis, Mas. Oh, ini 3 jenis, iya, dijadiin ada dari jenis ayam Poland, terus Kosamo sama Roscom. Iya, Berarti kalau Poland Poland pasti itu yang berjambul, Mas. yang ada jambulnya itu, Iya, Mas. ini yang jenis Poland itu yang punya ciri khas jambul kayak gini, Mas. Ini dari kecil aja sudah orang pasti udah tahu ini Iya, ayam Mas. jambul Iya. ya Mas. Ah. Ini udah Tapi tahu yang pasti. susah yang putih-putih itu Iya, Mas. kalau yang putih ini kan kalau orang itu kan yang masih awam paling tahunya itu ayam kampung itu. Iya Mas, bener. Iya. Saya aja tahu ayam kampung. Nah, ini jenis Kosamo, Bantam Kosamo Jepang, Mas. Oh, berarti anakan yang tadi Iya, Mas. biasanya ini juga makin warna makin eksotis kayak gini, Mas. Warna-warna tricolor makin mahal juga harganya. Yang biasanya kalau warna-warna biasa misalkan warna buff krem itu cuma 500 per ekor. Kalau yang warna tricolor kayak gini bisa dijual 1 juta per ekor, Mas. Ini segini Mas. Iya. Segini 1 juta, Iya, Mas? segini 1 juta. Kalau yang ini Bantam Black Roscoe, Mas. Ini Oh, yang kayak anakan, kakak- iya, kayak kakak kakak tadi Inggris. itu. Oh. Ini biasanya yang anakan usia 1 bulan itu jual 500.000 per ekor, Mas. Ini kalau masih usia segini belum kelihatan telinganya warna putih, Mas. Nanti makin dewasa itu makin pekat warna telinganya. Kelihatan putihnya itu yang Kelihatan putih. di dekat telinga itu. Iya.
Istimewa harganya ya Allah. Nah ini kenapa mas di kandang kecil ini mas? Ini yang khusus spesial mas. Oh ini ini yang spesial ya mas? Kolektif, ini koleksi. Koleksi warna. Kalau yang koleksi biasanya saya kandang sendiri mas, nggak dibuat koloni. Ini ada jenis warna gold juga mas. Tapi udah proses penyempurnaan warna itu tinggal 1 kali lagi. Itu 1 kali lagi itu sudah sempurna. Kalau masih kayak gini bagi saya itu belum sempurna mas. Oh ini masih belum sempurna gitu, masih mas? belum sempurna. Nanti Masih ada 1 tahap kali lagi gitu, iya masih ada 1 tahap lagi. Biasanya kalau warna yang kayak gini nanti diserangnya sama yang warna golesut mas, yang motif pati Kanada itu. Itu biasanya baru sempurna mas, tapi nggak semua itu anaknya maksimal. Iya, sesuai target. Biasanya juga ada yang warnanya warna rusak, itu ada yang jadi bagus, ada yang jadi warna-warna kayak indukannya kayak gini mas. Oh berarti enggak, karena dari 10 telur belum tentu semua itu jadi belum gitu, tentu semua jadi. Ya, ini yang di bawah juga ada yang lebih sempurna jambulnya mas. Ini beda lagi. Iya, ini beda lagi. Ini juga udah masuk warna Candy Crown. Oh ini Candy Crown. Iya, kalau Candy Crown kan kalau bahasa Indonesia itu permen jagung. Karena motifnya itu ya kayak motif-motif jagung itu mas, ya biji jagung. Nah kalau yang ini warna kuko mas. Jali ya? Iya, warna jali itu kalau bahasa Jawanya itu. Ini yang jenis bantam. Oh ini bantam. Jenis bantam itu bobotnya itu cuma 9 ons sampai 1 kilo mas. Itu udah paling gede gitu mas? Udah paling gede ya. Itu cuma kisaran 9 onan mas. Kecil berarti? Iya kecil. Berarti ayam kegedean jambul. Iya. Jambul lebat banget yang itu. Jambulnya yang gede. Mantap. Ini untuk pengeraman biasanya jatah waktu ayam habis bertelur itu enggak boleh sampai lebih dari 1 minggu mas, untuk masuk ke inkubator agar calon embrio itu tidak lemah atau enggak mati itu bahasa bahasa umumnya. Bahasa umumnya itu biasanya kalau udah mau masuk ke inkubator tetap ada proses ini mas, pembersihan dulu, sterilisasi. Biasanya itu tetap dicuci pakai lap basah mas. Oh tapi nggak dicuci pakai air, cuma pakai lap basah, pakai lap yang halus ini lah. Pakai lap yang halus, baru kalau udah agak kering kemudian dimasukkan. Terus ada pengaturan suhu juga mas. Kalau pengaturan suhu untuk normal biasanya 38 derajat sampai 38,5 derajat Celcius. Itu untuk maksimal suhu biasanya 85 derajat baru mati. Terus turun lagi ke suhu 38 derajat 0,00 itu biasanya baru nyala lagi lampu mas. Oh berarti udah dibikin otomatis ya mas. Untuk penetasan biasanya maksimal itu 20 sampai 21 hari untuk jenis ayam polan. Oh berarti sama kayak ayam kampung ya mas? Iya, nah ini biasanya kalau ayam sudah menetas itu ada proses ini lagi mas, khusus untuk DOC itu biasanya suhu derajat itu 35 derajat Celcius mas. Oh lebih rendah dari yang inkubator. Itu DOC itu biasanya yang baru menetas mas, usia 0 hari ya mas. 0 hari sampai 3 hari biasanya 35 derajat Celcius. Biasanya di bawah itu kalau nggak pakai sekam, biasanya kita pakai buat alas itu biasanya kalau nggak pakai sekam pakai pasir atau pakai serutan kayu mas, agar menghindari kelumpuhan untuk anak ayam. Biasanya kalau DOC itu tulang kaki itu masih rentan mas. Biasanya masih lunak itu. Masih lunak. Kalau masih usia DOC ayam itu gampang lumpuh mas, terutama tulang itu nggak bisa stabil kalau alasnya itu licin. Kadang-kadang ada alasnya. Harus ada alasnya mas. Terus biasanya kalau ayam sudah usia 3 hari sampai 2 minggu kita pakai ini mas. Yang ini kalau bahannya pakai dus itu kan biasanya kalau udah terjangkit virus biar mudah dibakar mas. Oh jadi dibikin sekali pakai gitu ya mas? Biasanya itu usia 3 hari sampai 2 mingguan. Suhu derajat itu kisaran 30 derajat sampai 31 derajat mas. Oh jadi dari sini yang tinggi ke rendah lebih rendah lagi? Iya, lebih rendah lagi.
untuk interaksi sama udara luar. Biasanya usia 1 bulan itu udah sering dibuka, Mas. Oh. Udah sering dibuka Kayak kayak gini yang dibikin ventilasi gitu iya. ya Mas, ada jadi udaranya. Lah ini kebetulan ada ayam jenis baru lagi yang impor dari Thailand. Ini paling baru di sini. Iya, paling baru di sini itu kemarin ngambil dari Rangkas Bitung gitu. Ini yang Bantam Cornish itu yang usia 1 bulan 2,5 juta, Mas. Ini Mas. Iya, 2,5 juta sampai 3 jutaan satu pasang. Itu tergantung warna juga, Mas. Kalau biasanya warna-warna normal itu warnanya gold, Mas. Gold biasanya pasarnya kisaran 2,5 juta sepasang. Kalau yang warna-warna tricolor biasanya 3 juta sampai 4 juta sepasang. Ini masih kecil. Iya, itu baru usia 1 bulan lebih paling iya. Usia 1 bulan itu emang ayam jenis Bantam. Mantap. Nah, teman-teman, tadi kita udah ngulik dari jenis-jenisnya ya Mas. Iya. Jenis ayam Poland, terus ada ayam apa tadi itu namanya Kosamo. Terus Ada Roscom. nah Roscom, ayam Inggris ya. Terus untuk ini ayam, ini kan ayam masuknya hias ya Mas? Ayam hias semua. Ayam hias semua. Untuk perawatannya sendiri gimana Mas? Kalau perawatan itu biasanya harus spesial, Mas. Oh, beda dari ayam-ayam yang lain gitu. Karena kan jenisnya juga ayam hias itu harus benar-benar maksimal terawat. Terutama itu untuk kebersihan kandang, itu sterilisasi. Terus masalah vaksinasi juga harus pengaruh, Mas. Terus masalah pakan dan minum itu harus tetap steril. Jadi dari pola pakannya juga beda Mas? Dari pola pakan itu tetap sama, Mas, biasanya. sama kayak ayam-ayam Cuman lain, kadang-kadang kan ada tambahan-tambahan nutrisi tertentu. Apalagi kayak Masnya kan masih pemain-main kontes gitu ya. Iya. Tapi ada perawatan-perawatan yang spesial lagi. Iya, harus Mas. Kalau yang untuk kualitas show biasanya tetap ada perawatan spesial, Mas. Biasanya kayak apa? Kita mandikan pakai sampo itu kan. Terus harus kutu juga harus dibersihkan. Harus bersih, Iya. Terus masalah kandang juga harus benar-benar bersih, itu untuk kualitas show, Mas. Tapi untuk kualitas ternak itu ya kita bikin standar biasa aja, Mas. yang breeding yang iya, dan ini. untuk biasanya itu yang kualitas lokal itu biasanya untuk penjualan kalangan umum, Mas. Biasanya kan kalau yang kualitas show kan untuk orang-orang tertentu, Mas. Biasanya yang suka koleksi, yang kolektor suka gitu ya, Mas. yang suka kolektor sama yang buat kontes, Mas, itu, Mas. Itu yang khusus buat kontes. Itu harus ada perawatan sendiri. Masanya kan biar kelihatan menarik gitu kan, Mas. Nanti kan di di show itu kan di kontes biasanya ada penilaian masalah kebersihan sama kesehatan sama performer itu, Mas. Iya, biasanya kan itu harus. Karena punya kelas sendiri. Iya, makanya itu ayam juga kan harus lincah, harus sehat, bobot juga harus maksimal itu kan. Benar-benar harus ibaratnya kayak sempurna gitu Iya. Mas, kalau di kontes itu. Nah, untuk kandang sendiri Mas, emang berarti ukuran segini ini ukuran kandang paling ideal gitu? Ukuran kandang ideal itu kalau saya ini di sini saya bikin ukuran 180 kali 180 persegi, Mas. Persegi berarti, Pak? Iya, berarti 1,80 m. Itu untuk jenis ayam Poland biasanya itu untuk koloni 1 jantan 4 betina. Oh, dibikinnya koloni gitu ya, Mas? Iya, tapi kalau misalkan yang nggak punya lahan biasanya masalah perawatan itu mudah, Mas. Cukup untuk kandang kotak, itu kandang kucing. Oh, kayak yang tadi yang ukuran itu. Biasanya ukuran cuma 60 cm kali 80 cm udah bisa buat ternak, Mas. Biasanya itu untuk 1 pasang atau 1 jantan 2 betina. Oh, berarti ternak juga iya, kecil bisa gitu, pakai Mas? kandang kecil itu untuk simpelnya itu, Mas. Kayak yang itu loh, Mas. Itu kan kandang ukuran 60 kali 80 itu. Itu juga udah bisa buat kandang bisa buat produksi, ternak. iya. Kalau saya kan pakai ini biar ayam kan lebih lebih nyaman iya, gitu, lebih Mas, nyaman, lebih leluasa. lebih leluasa. Jadi saya bikin kandang ukuran yang agak gedean dikit, Mas, berarti 180 cm persegi. Nah, ini juga ada kandang yang khusus untuk ayam-ayam yang suka melangkring itu, Mas, yang suka nangkring. Itu saya bikin kandang ukuran 2,5 meter persegi. Berarti panjang 2,5 meter, lebar juga 2,5 meter, tinggi 3 meter. Lebih tinggi. Iya, lebih berarti, tinggi, Mas. iya. Terus ini, Mas, ada plastik ditutup. Itu biasanya untuk menghindari pas cuaca yang sedang buruk, Mas. Biasanya kalau kadang-kadang kan ada angin pas kencang itu ya, ada angin kencang di sini kan beneran pada dataran tinggi, Mas. Jadi Kalau angin yang gede kalau itu. hujan lebat juga kan kadang-kadang tampias, Mas. Berarti untuk menghindari angin dan percikan air hujan.
Itu kalau cuaca normal ya nggak masalah mas. Oh, tetap iya, dibuka. tetap dibuka saja biar sirkulasi udara itu tetap nyaman, tetap bagus. Oke. Ibaratnya perawatannya benar-benar ekstra ya mas, sampai Iya. dibikinkan dan tutup kayak gitu. Harus steril mas. Terus ini teman-teman, banyak ayam ya mas? Iya. Banyak ayam. Anehnya di sini tuh nggak bau tai ayam teman-teman. Jadi di sini tuh benar-benar bersih banget tempatnya. Istimewa teman-teman. Buat teman-teman yang minat ya mas, yang Iya. minat hasil ternakannya Mas Ipung, bisa tanya-tanya harga atau ya apa, intinya yang minat lah bisa nanti kita cantumin nomor WA-nya di deskripsi video teman-teman. Nanti kita cantumin nomor WA-nya, terus ada link link Google Maps juga di deskripsi juga teman-teman. Nama lokasinya apa mas? Nama farmnya Ipung Farm teman-teman, di Google Maps itu ada. Jadi teman-teman yang pengen main ya mas, Iya. boleh Boleh di sini, langsung Mas. main ke kandang sambil ngopi. Sambil ngopi teman-teman. Ini juga ibrang kayak gitu teman-teman. Teman-teman, untuk videonya gitu dulu ya mas. Makasih oke. matur Ya, nuwun. sama-sama. Jadi udah boleh main kesini, udah lihat-lihat ayam yang aku sendiri istimewa teman-teman. Ini juga rekomendasi kandang-kandang kayak gini bisa dibikin buat kandang musang teman-teman. Bagus banget. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga ke media sosial kalian biar channel ini berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.